Hai sahabat semua, kembali berjumpa lagi dengan saya Inyoman Surate. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas 8 pada pelatihan Sagusanov Filmora. Adapun rincian tugas yang harus diselesaikan pada tugas 8 pelatihan Sagusanov Filmora ini adalah 1. Subscribe pada channel Berbagi TV. Ini sudah saya lakukan. Nomor 2, memberikan like atau suka pada setiap video materi. Kemudian untuk materi 8, langsung saja saya like. Sudah saya lakukan. Dan yang ketiga, peserta mengupload video pembelajaran yang sudah jadi ke channel YouTube masing-masing. Nah, untuk melakukan atau menyelesaikan tugas ini, kita harus melakukan proses ekspor terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita buka aplikasi Filmora kita. Nah, berikut ini adalah shortcut dari Windows Share Filmora 9 yang sudah terinstall pada komputer saya untuk versi desktop. Nah, inilah tampilan dari aplikasi Wondershare Filmora 9 dan sekaligus merupakan tugas yang sebelumnya sudah saya kerjakan dan saya gunakan untuk melanjutkan penyelesaian tugas 8 kali ini. Kita sudah melakukan proses penyelesaian tugas 1 sampai 7. Kita cek terlebih dahulu. Untuk tugas 1, hal-hal yang sudah kita lakukan adalah pada video yang kita edit, menyiapkan bahan video pembelajaran bisa dari hasil syuting maupun animasi buatan sendiri, menyiapkan audio background, menyiapkan gambar terkait, merekam prosesnya menjadi video dan diupload di channel YouTube masing-masing. Untuk mengenal layar kerja Filmora 9, inilah tampilannya yang sudah kita lakukan sebelumnya pada tugas 1. Kemudian file-file yang diperlukan sudah diimport ke bagian media. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tugas 2 yang sudah kita lakukan adalah kita cek kembali untuk memastikan melakukan editing, memotong dan menggabung video sesuai kebutuhan, menambahkan watermark atau logo ke video, menambahkan video countdown dari sampel video, dan ini juga sudah saya lakukan. Melakukan editing berupa memotong dan menggabungkan video sesuai kebutuhan. Jadi penggunaan video yang saya gunakan di sini lebih dari 1 video dan sudah digabungkan pada timeline. Kemudian menambahkan watermark atau logo ke video, dan saya sudah melakukannya. Saya menggunakan logo IG ya, bisa kita cek materi ya. Kelas 6 tematik. Inilah logo yang sudah ditambahkan ke dalam video, logo IG. Kemudian menambahkan video countdown dari sampel. Saya juga sudah menambahkan video countdown dari sampel yang ini. Bisa kita lihat. Ya, seperti itulah penyelesaian tugas 2 yang sudah saya lakukan. Kemudian untuk tugas 3, menambahkan background sound dengan volume 20% dan merekam prosesnya menjadi video dan diupload di channel YouTube masing-masing. Saya juga sudah menambahkan video background dan mengatur volumenya menjadi 20%. Ya, bisa kita lihat, bisa kita dengarkan.
Ya, jadi sudah terdengar suara background atau background yang lebih kecil dari suara volume video utama. Kemudian untuk tugas 4, menambahkan foto peserta pada bagian depan video, menambahkan 2 foto atau lebih dengan teknik overlay di bagian akhir video. Juga sudah saya lakukan, yaitu pada bagian ini. Bisa dicek. Ya, tampilan profil, foto profil sudah muncul. Jadi seperti itu. Kemudian bagian akhir, bagian ini. Pertemuan berikutnya. Ya, dengan teknik overlay atau teknik menumpuk gambar lebih dari satu. Jadi seperti itu tampilannya. Untuk tugas 5, yaitu membuat judul dan nama peserta pada video. Sebelumnya juga sudah terlihat tadi, yaitu bagian ini. Ya, menambahkan judul, nama, dan judul dari video pembelajaran. Kemudian membuat minimal 3 narasi penjelas pada bagian tertentu dari video. Saya tempatkan pada bagian ini. Ya. Jadi tampilan ini. Resmi tulis biasanya digunakan. Kemudian yang kedua adalah bagian ini. Dan ke-8, kata baku mempunyai arti ya, yang pasti, sini. Tidak rancu. Kemudian yang ketiga di bagian kerap terjadi ini. Salah penafsiran. Selanjutnya pada tugas 6 kita cek kembali, menambahkan dan mengatur satu filter. Untuk filter saya tambahkan pada bagian awal video. Pada bagian ini, yang berbentuk seperti bingkai yang biasanya muncul pada kamera kalau tidak salah, membidik. Kemudian mengatur elemen yang saya gunakan adalah yang ini, bagian ada tulisan let's go. Selanjutnya menambahkan dan mengatur transisi. Bagian transisi saya tambahkan pada video ini, bagian ini. Di sini sudah terlihat tampilan video setelah diisikan transisi adalah sebagai berikut. Udah. Kemudian lagi satu saya tambahkan di bagian belakang. Ya, bisa kita cek bagian transisi yang digunakan. Bagian ini, mungkin tadi sempat terhapus. Baik, langsung saja kita tambahkan kembali. Untuk bagian transisi yang sebelumnya saya gunakan, saya sudah simpan di bagian favorit, yaitu yang ini. Ya, jadi tampilannya menjadi seperti ini. Ya, sudah. Untuk tugas 7 kita pastikan sudah kita kerjakan.
menerapkan pan dalam video dan menerapkan zoom dalam video. Jadi penerapan pan and zoom dalam video saya sudah kerjakan pada bagian ini, bisa dicek. Kata baku adalah Ya, kata inilah yang penerapan penggunaannya pan and sudah zoom sesuai dengan yang kaidah sudah saya atau pedoman bahasa lakukan. Indonesia. Dan pada bagian ini bagi satu, Akan belajar kata tidak baku. Kata tidak baku ya, adalah pan and zoom kata sudah yang terjadi, digunakan sudah tidak diterapkan sesuai pada dengan video ini. Nah, setelah tugas 1 sampai tugas 7 sudah dipastikan terselesaikan, maka untuk tugas 8 kita lakukan proses ekspor. Nah, untuk melakukan proses ekspor, kita lakukan dengan cara manfaatkan menu ekspor pada tampilan aplikasi Filmora. Kita tinggal klik. Kemudian untuk penamaan boleh kita sesuaikan. Saya akan berikan nama tugas 8 Sagusanov Filmora. Kita juga bisa menyesuaikan, menyeting untuk tampilan akhir nanti kualitas dari video yang akan kita hasilkan. Misalnya yang berkualitas HD. Dilakukan pada bagian ini. Untuk resolusi HD yaitu 1280 kali 720 pixel. Ya. Sudah, kemudian kita klik OK dan kita bisa lihat nanti rinciannya, kurang lebih ukurannya adalah 519,9 MB. Untuk durasi 10 menit 1 detik dan kita lakukan proses ekspor. Proses ekspor ini mungkin harus ditunggu beberapa saat sehingga nanti sampai pada 100%. Ya, jadi harus sabar kita menunggunya. Kecepatan untuk mengekspor video dipengaruhi oleh spesifikasi laptop atau komputer yang kita gunakan. Jadi kita tunggu terlebih dahulu proses ekspor video ini selesai.
Baik, proses ekspor sudah selesai. Kita bisa melihat hasil ekspor dari video yang sudah kita edit, yaitu di bagian folder ini, di bagian folder Windows Share Filmora. Dan inilah hasil editing video yang saya lakukan pada tugas 8. Bisa kita cek. Inilah tampilannya. Kali ini Ya, jadi seperti itu. Sekian penyelesaian tugas 8 Sagusanov Filmora dari saya. Semoga bisa diterima, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.